Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss di pelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas bab baru ya, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan desimal. Miss akan buat seperti ini lagi, biar kalian langsung terlihat dan kalian juga langsung nyimak di buku kalian, oke? Sekarang coba Miss bahas. Kalian buka buku paketnya dulu, halaman 14 yang bagian D tentang penjumlahan dan pengurangan desimal. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang pecahan dan sekarang kita akan ke desimal. Oke, Miss tegaskan lagi, kalau kalian belum paham, kalian bisa ulangi lagi video yang sudah Miss bahas. Alasan Miss pakai video bukan Zoom adalah agar kalian bisa mengulang kembali. Oke, agar kalian bisa mengulang kembali. Kalau kalian menggunakan Zoom itu untuk merecord pun, untuk direkam pun kadang ada suara yang masuk ataupun jaringannya yang tidak bagus. Kalau video kan bentuknya udah, maksudnya sesuai sama yang Miss ajarkan, jadi nggak ada masalah di jaringan ya. Jadi kalian bisa download, terus kalian bisa tonton lagi, seperti itu ya. Oke, pokoknya Miss minta kalian pelajari di rumah ya, pelajaran kalian pelajari lagi. Yang belum paham bisa kalian kerjakan latihan-latihannya. Oke, selanjutnya, oh ya sebelumnya Miss mau ini bahas dulu nih yang nomor 2 kemarin ya. Yang nomor 2 kemarin itu kan Miss salah ya, harusnya dikurang, cuma Miss malah dijumlah. Tapi sekarang akan kita bahas untuk nomor 2. Nomor 2 itu, oke. Nomor 2, oke. Nomor 2, di dapur tersedia 2 1/4 kg gula. Ibu mengambil 1/6 kg gula tersebut untuk membuat minuman. Berapa kilogram sisa gula di dapur sekarang? Berarti kita kurangi gula yang ibu punya dengan gula yang ibu ambil. Untuk nomor 2, dua 1/4 dikurang 1/6. Berarti kita ubah dulu menjadi pecahan biasa ya. Jadi ini dikali lalu dijumlah. 4 dikali 2 itu berapa? 8 ya. 8 ditambah 2 berapa? 10. Berarti 10/4 dikurang 1/6. Lalu kita menyamakan penyebutnya. Bilangan yang di bawah. 4 dikali 6. Nah, kita cari dulu 4 sama 6, kira-kira angka berapa sih yang bisa membagi kedua angka? Caranya adalah dengan dikali. Lalu sebenarnya ada cara lagi nggak sih Miss yang lebih ringkas? Ya caranya ya, maksudnya biar kalian tidak mengecek angka satu persatu, kalian dengan cara tabel seperti ini. Bilangan prima yang pertama kan 2, berarti 4 dibagi 2 adalah 2. 6 dibagi 2, 3. Oke, kita tujuannya adalah angka yang di sini untuk mencapai angka 1 ya. Berarti ini kita bagi 2 lagi karena masih bisa ya. 2 bagi 2 itu 1, 3 dibagi 2 nggak bisa. Berarti kita turunin lagi. Oke, berarti yang belum mencapai angka 1 angka berapa? Angka 3. Ya udah kita bagi dengan angka 3. Satunya kita turunin, 3 bagi 3, 1. Tinggal kita hitung yang ini, 2 kali 2 itu 4, 4 kali 3 sama dengan 12. Berarti KPK-nya adalah 12 ya. Sebenarnya bisa 4 kali 6 itu kan 24, KPK-nya 24, cuma nanti kamu membaginya terlalu besar. Jadi kita cari aja yang bisa membagi kedua angka ini adalah 12, tetapi yang 12 ini adalah angka yang paling kecil ketika kita membagi kedua angka ini. Kalau 24 kan lebih besar ya, kita pakainya 12. Ini adalah kenapa kita bisa tahu angka 12 itu dengan cara tabel seperti ini ya. Oke, 12 dibagi 4 berapa? 3. 3 kali 10, 30. Dikurang 12 bagi 6 itu berapa? 4 ya. 12 bagi 6 itu 2, sorry. 2 dikali 1, 2. Betul ya? Oke, 30 dikurang 2 itu berapa? 28/12. Nah, sekarang ini kan yang di atas lebih besar daripada yang di bawah. Tapi
kedua angka ini masih bisa kita sederhanakan dengan angka yang sama. Ingat, kalau menyederhanakan itu atas dan bawahnya itu kita bagi dengan angka yang sama. Kira-kira mau kita bagi berapa? Miss coba bagi dengan angka 6 ya. Tapi kita cek, apakah 28 itu bisa dibagi 6? Apakah ada perkalian yang 6 kali berapa hasilnya 28? Ada nggak? Tidak ada, adanya cuma 6 dikali 4, 24, bukan 28. Lalu berapa ya kira-kira? Kalau kalian mau coba, boleh kita coba bagi berapa nih? 28 kira-kira Miss bagi 2 aja ya. Oke, 28 dibagi 2, kita bagi aja satu-satu. 2 bagi 2 itu 1, 8 bagi 2 itu 4. Oke, 12 dibagi 2 itu 6, berarti per 6. Finish ya. Selanjutnya apakah masih bisa kita bagi 2? Bisa, 14 sama 6 sama-sama bisa dibagi 2. Ini Miss bagi 2. Ini juga Miss bagi 2. Oke, 14 dibagi 2 itu 7, 6 dibagi 2 itu 3, berarti hasilnya 7 per 3. Ini Miss hapus ya, jadi kita langsung isi aja 7 per 3. Ini biar kalian lebih paham aja. 7 per 3. 7 per 3 berarti di sini 3-nya di bawah. Nah, kira-kira kita isi berapa di tengah-tengah ini? Kita cari 3 dikali berapa ya yang hasilnya tidak jauh dari 7 atau mendekati 7. Kalau Miss kali di 1 hasilnya 3 kali 1 3. Kalau Miss kali 2, 3 kali 2 berapa? 6. Wah, 6 dekat kan sama 7. Ya udah, berarti di sini isi angka 2. Oke? 2 dikali 3 itu kan 6. 6. Nah, 6 ditambah berapa ya yang hasilnya 7? 1. Berarti di sini angka 1. Selesai. Lalu tinggal kita isi jadinya ya. Karena ini soal cerita berarti di bawahnya dikasih jadi. Jadi berapa kilogram sisa gula di dapur? Berarti jadi sisa gula ibu di dapur berapa nak hasilnya? 21 per 3 kilogram. Selesai untuk nomor 2. Oke, selanjutnya Miss akan ke materi baru ya. Di sini kita akan mengingat kembali pengertian bilangan pecahan. Nah, di sini dia bilang bahwa kalian sudah mempelajari ini di kelas 4. Nih, kalian diminta untuk membuka buku kembali dan catatanmu di kelas 4. Nah, kenapa di awal Miss bilang kalau masih ada buku kelas 4 gunakan aja buku kelas 4, soalnya matematika itu berhubungan. Jadi, materi yang sebelumnya itu akan berhubungan dengan yang sekarang, yaitu kalian di kelas 5. Oke, nah di sini desimal adalah pecahan yang berpenyebut kelipatan 10, yaitu 10, 100, 1000, 10.000, dan seterusnya. Perhatikan pecahan-pecahan berikut. Nah nih, jadi ketika 1 per 10, 1 per 10 itu kan artinya 1 dibagi 10 ya. Berarti ya udah ditulisnya 0,1. Karena di sini nolnya ada 1, berarti dia nolnya juga 1 di sini, 0,1. Lalu kalau 3 per 10 ya udah berarti nolnya 2. Komanya kan di depan ya. Nah, seperti ini. Kalau nolnya 3 berarti nolnya 3. Sebentar. Tuh 2, 3, 4, 1. Nah, ini kurang ya. Ini sebentar. 11, 1, 2, 3. Nah, ini benar. Nah, kok ini nolnya, nah gini, misalkan kan ini 11. Nolnya ada berapa? Nolnya ada 3 kan? 1, 2, 3. Berarti kita pindahinnya seperti ini. 1, 2 berarti di sini 3. Nah, berarti kalian masukin. Di sini ada 0. Di sini ada 0. Nah, komanya ingat yang paling depan ya, berarti di sini. Berarti ini bisa kalian hapus. Ini bisa Miss hapus. Yang bawahnya berarti di sini 0,11. Lalu gimana Miss kalau misalkan Miss punya 27 per 10 gimana? Nih ya udah, di sini kan kita tulis dulu 27-nya. Nolnya ada berapa? 1. Ya udah pindah. 1 berarti di sini. Gak usah jadi 0,27. Oke, misalkan Miss punya berapa ya? Miss punya 300 per 1000.
Nah, lo gimana nih? Nah, kalau ini kan tadi per itu artinya membagi ya, pembagian. Berarti tinggal kalian coret. 0 sama 0 bisa kalian coret. 0 sama 0 bisa kalian coret juga. Berarti tandanya tinggal 3 per 10. Berarti tinggal kita tulis dulu 3-nya. Dibagi berapa? 10 itu kan 0-nya 1. Berarti pindah 1. Berarti di sini. Jadi 0,3. Oke, selanjutnya ke nilai tempat pada bilangan desimal. Di sini, nah, di sini kita menjelaskan nilai tempat pada bilangan desimal ya. Di sini ada 123,456. Oke. Ratusannya di sini 1. Jadi 1 ini namanya ratusan, 2 ini namanya puluhan, dan 3 ini namanya satuan. Oke. Dan 4 ini namanya persepuluhan, 5 ini namanya perseratusan, dan 6 ini namanya perseribuan. Kalian pernah pelajari ini di kelas 4 ya. Jadi ini adalah nama-namanya. Jadi ingat, kalau ini namanya ratusan, ini puluhan, dan ini satuan. 4-nya itu persepuluhan, 5-nya itu perseratusan, dan 6-nya perseribuan. Oke, kita lanjutkan ke halaman 15. Di halaman 15, kita menjumlahkan atau mengurangkan bilangan desimal adalah menjumlahkan atau mengurangkan angka-angka yang nilainya pada tempat bilangan. Oke, kita langsung ke latihan soalnya aja ya, ke contohnya aja, biar kalian gak bingung maksud tulisannya itu apa. Oke, 4,3 ditambah 5,1, berarti 4,3 ditambah 5,1, berarti 3 tambah 1 berapa? 4, 4 ditambah 5 sama dengan 9. Oke, berarti kita harus ngepasin nih, jadi kalau ini sama ya komanya. Di sini angkanya 1, di belakang koma juga 1, berarti sama. 3 tambah 1 itu 4, dan 4 tambah 5 adalah 9 ya. Oke, selanjutnya kita ke yang B. Yang B itu di sini. Jadi misalkan ini kan angkanya 18,4. Jadi kita pertama kalian itu harus mengurutkan desimalnya. Jadi kalau desimalnya itu harus tepat. Nah, dan di sini kalian itu harus nulisnya nggak boleh miring-miring. Ya, jadi harus lurus. Maksudnya itu kalian luruskan dulu komanya. Oke. Nah, jadi di sini. Nah, ini kan 18,4. 4-nya itu kan nggak ada belakangnya. Nah, itu berarti artinya 0. Jadi kalau misalkan di belakangnya itu nggak ada angka lagi, berarti itu artinya itu adalah 0. Oke, berarti 18,40. Lalu 5,07 berarti 5,07. Dan ini kan 0,8 berarti 6,80. Oke, kita lanjutkan ya, kita jumlah. Berarti 0 tambah 7 tambah 0 berarti 7. 4 ditambah 0 ditambah 8 sama dengan 12. Berarti 2-nya ditulis, 1-nya disimpan di atas. Seperti biasa ya. 1 ditambah 8, 9. 9 tambah 5 tambah 6. Hasilnya adalah 20. Berarti yang kalian tulis 0-nya yang disimpan adalah 2. Berarti 2 tambah 1 sama dengan 3. Oke, berarti jawabannya adalah 30,27. Ingat, komanya kita luruskan ya. Lalu gimana dengan pengurangan? Kalau pengurangan itu tinggal kalian kurangi aja ya. Berarti 8 dikurang 3 itu kan 5. 7 dikurang 6 itu 1. 4 dikurang 2 adalah 2. Berarti jawabannya adalah 21,5. Oke? Berarti tinggal kalian kurangi. Lalu yang B. Yang B itu dibaliknya. Sama di sini. Di sini kan 15,3, artinya adalah 15,30. Lalu 8,24, berarti kalian luruskan lagi di belakang komanya. Jadi kalau misalkan di sini 8, jangan diisinya 8-nya di depannya. Jadi kalian meluruskan komanya aja. Tinggal kalian kurangi. 0 dikurang 4 kan nggak bisa, jadinya 10 ya. 10 dikurang 4 jadinya 6. Sudah dipinjam jadinya 2. Oke, ini berkurang 1 karena tadi udah dipinjam di depan, jadi 2 kurang 2, 0. 5 dikurang 8 nggak bisa. Kita langsung ke depannya aja, 15, berarti 15 dikurang 8 sama dengan 7. Jadi jawabannya adalah 7,06. Selanjutnya kita ke contoh 1.10 ya. Lalu gimana nih kalau misalkan ada desimal dikurangi dengan bilangan pecahan?
Nah, kalau kayak gini berarti tinggal kalian ubah aja ke bentuk desimal. Kalian sudah belajar ya di kelas 4 mengubah pecahan menjadi bentuk desimal. Caranya, per itu kan artinya dibagi. Berarti tinggal kalian bagi aja. 3 dibagi 4. Berarti pakai pembagian kurung. Oke? 3 dibagi 4 nggak bisa. Jadi artinya di sini adalah 0. Oke? 0 dikali 4 sama dengan 0. Dikurangi, 3 dikurang 0 itu 3. Nah, sekarang 3 dibagi 4 nggak bisa juga, berarti kita tambahin 0-nya. Ya. Oke, karena kita tambahin 0, berarti di sini ditambah koma. Ya, 30 dikali 4. Jadi 4 dikali berapa ya yang hasilnya dekat sama 30? Kira-kira dikali berapa? 4 dikali 7 ya, karena 4 kali 7 itu adalah 28, dan 28 itu dekat dengan 30. Berarti 30 dibagi 4 sama dengan 7. Dan 7 dikali 4 sama dengan 7 kali 4 yaitu 28. Ini sebentar. Oke, berarti tinggal kita kurangi. 30 dikurang 28 berarti 2. Berarti turunin 0-nya. Kan ini 2 bagi 4 nggak bisa, berarti kita pinjam 0 lagi. Jadi 20. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Berarti jawabannya adalah 0,75. Jadi ini bisa langsung kalian kurangi. Miss contohin ya, 5,8 kan artinya, nah ini 5, di belakang koma di sini 1, sedangkan di sini belakang komanya 2. Nah, berarti biar sama-sama kalian tambahkan 0 juga di sini. Oke, lalu di sini ada 0,75. Dikurangi, lalu 10 dikurang 5 bisa nggak? Nggak bisa, 0 dikurang 5 nggak bisa, berarti kita pinjem jadi 10. 10 dikurang 5 sama dengan 5. Udah dipinjem sama dengan 7 ya. 7 kurang 7 nggak bisa, jadinya di sini 0. Oke, lanjut ya udah 5 dikurang 0 nggak bisa, berarti 5. Berarti ini lurus koma ya, berarti hasilnya adalah 5,05. Jadi 5,8 dikurang 3/4 sama dengan 5,05. Selanjutnya kita ke contoh 1.11 ya. Di sini kita mengurangkan 47,82 dari 93,21. Kemudian periksa kebenaran hasilnya. Kalau dari berarti artinya ini dulu dikurangin yang ini. Kan kurangkan 47,82 dari 93,261. Berarti kayak kamu untuk menghitung jarak dari Bandung, misalkan dari Jakarta ke Bandung, berarti kan kalian hitung dulu misalkan berapa jamnya. Berarti kalian hitung dulu sampainya jam berapa dikurangi sama waktu kalian berangkat. Nah, sama seperti ini. Jadi tinggal kalian kurangi. Oke, di sini kan belakang komanya 2, sedangkan di sini belakang komanya ada 3. Berarti tinggal kalian tambahkan 0 aja. Ya, berarti tinggal kalian tambahkan 0 aja. Jadi hasilnya seperti ini. Lalu tinggal kalian kurangi, 1 dikurang 0 sama dengan 1, 6 dikurang 2 sama dengan 4, nah 2 dikurang 8 kan nggak bisa, berarti kita pinjem dari depannya, jadi 12. 12 dikurang 8 sama dengan 4, nah tadi kan udah dipinjam, berarti sisanya tinggal 2, berarti tinggal kita kurangi. 2 dikurang 7, nah nggak bisa juga, berarti kita pinjem lagi dari yang ini, berarti hasilnya adalah 12 ya. 12 dikurang 7 berapa? 5. Ya udah kita tulis 5. Ingat tadi kita juga minjem sama si 9. Berarti dia tinggal 8. 8 dikurang 4 sama dengan 4. Berarti hasilnya adalah 45,441. Nah, di sini untuk memeriksa kebenarannya kita bisa menggunakan penjumlahan. Jadi bisa kalian kalikan hasil yang ini ditambah hasil yang ini. Kalau benar adalah jawabnya hasilnya yang atasnya. Seperti ini. Jadi 45,441 ditambah 47,820 adalah 93,261. Jadi hasil pemeriksaan adalah sudah benar. Oke, di sini menentukan hasil 3,4 dikurang 2/1/5 dalam bentuk desimal. Oke, kalau bentuk desimal berarti tinggal kalian ubah aja. Nah, di sini kan masih bentuk pecahan campuran. Kalau pecahan campuran berarti kalian ubah dulu menjadi pecahan biasa. Oke, menjadi pecahan biasa. Berarti ini caranya. 2 dikali 5, 10, 10 tambah 1 sama dengan 11. Jadi 3,4 dikurang 11/5. Nah, kalian ubah menjadi bentuk desimalnya adalah dengan dibagi.
Jadi di sini kalian bagi 11 dibagi 5. 11 dibagi 5 berarti 5 kali berapa ya yang hasilnya dekat dengan 11? Jawabannya berapa? Adalah 2. Jadi 2 kali 5 sama dengan 10. Oke. Di sini 1 dikurang 0 kan 1. 1 dikurang 1, 0. Nah, tadi kan di sini harusnya jawabannya 1 aja. Nah, karena 1 dibagi 5 itu nggak bisa, berarti kalian pinjam 0-nya. Jadi, karena kalian sudah pinjam 0, di sini harus ada koma. Ya. Lalu 10 bagi 5 berapa? 2. 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi, hasilnya adalah 2,2. Jadi 3,4 dikurang 2,2 berapa? Tinggal kita hitung. Di sini nggak ada ya. Kan sebenarnya ini bisa langsung ketemu ya. 3,4 dikurang 2,2. Kan gampang. 4 kurang 2 itu 2. 3 kurang 2 sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah 1,2. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita mengerjakan yang nomor 1. Oke, nomor 1 di sini soalnya itu yang A adalah 3,9 ditambah 2,2, berarti seperti ini. Oke, lurus ya. 9 ditambah 2 berapa? 11. Berarti 1 simpan di atas 1. 1 ditambah 3 itu 4. 4 tambah 2 sama dengan 6. Berarti hasilnya 6,1. Oke, Miss skip yang ini ya. Yang B sama C bisa kalian kerjakan sendiri. Miss langsung ke nomor yang D. Nomor yang D itu bisa kalian kerjakan. Yang D bisa kita kerjakan bersama-sama ya. Berarti ini 1,392 ditambah 13,64. Berarti kita lurusin komanya. Kan komanya di sini. 13-nya di depan, berarti di sini 3, ini 1. Lalu di sini 64. Nah, 2-nya nggak ada temennya, ya nggak apa-apa. Biarin aja. Oke, tinggal kita jumlahkan. 2-nya turun. 9 ditambah 4 berapa? 13 ya. Berarti di sini tulis 1. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 6 sama dengan 10. Oke, 1 tambah 1 itu 2. 2 tambah 3 sama dengan 5. Satunya kita turunin. Jadi 15,032. 15,032. Oke, selanjutnya untuk nomor selanjutnya yang E ya. Ini latihan soalnya dikit, mungkin biar kalian lebih banyak latihan soal, nanti Miss kasih latihan soal aja ya, biar kalian banyak latihannya. Oke, kita ke nomor yang E. Nomor yang E itu 39,04 ditambah 5,6, berarti kita lurusin 5,6. Ditambah. Oke, 4-nya kita turunin. 0 tambah 6 sama dengan 6, 9 ditambah 5 berapa? 14 ya. Satunya kita simpan ke atas. Di sini jadi hasilnya 44,64. Nah, tapi masih ada satu lagi. Kita tambahin 1,2. Ingat kita lurusin 1,2. Berarti maaf, di sini AC-nya kencang. Berarti 1,2, berarti ini kita lurusin koma, di sini 1, di sini 2. Oke, tinggal kita jumlahkan. 4-nya turun, nggak ada temennya. Boleh kalian, Miss, boleh nggak di sini tambahin 0? Boleh, nggak apa-apa. 6 tambah 2, berapa? 8 ya. Di sini 5, di sini koma, ini 4. 45,84. Selesai. Oke, selanjutnya ke nomor yang F. Yang F bisa kalian kerjakan sendiri ya. Miss mau lihat. Sekarang Miss akan bahas, ini coba kalian kerjakan sendiri juga, yang G dan H. Miss akan bahas yang I dan J. Yang I dan J. Yang I itu soalnya 2,73 ditambah 5,29. Oke, kita jumlahkan. 3 ditambah 9 berapa? 12. Simpan 1. 1 tambah 7, 8. 8 tambah 2, 10. Oke, 1 tambah 2, 3. 3 tambah 5, 8. Berarti jawabannya 8,02. Tapi masih harus dikurangi dengan 4,98. Berarti tinggal kita kurangi. 4,98. Kita kurangi. 2 dikurang 8 kan nggak bisa. Berarti kita pinjam jadi 12. 12 dikurang 8 berarti jadi berapa? 4. Oke. Nah, tadi minjem sama ini 0. Berarti kan jadinya
Berapa kalau 0? Bisa kita simpen sama 1 ya, jadinya 10. Oke. Kita simpen jadi, kita pinjam jadi 10. 10 dikurang 9 jadi berapa? 1. Nah, ini udah dipinjam. Tadi sama si ini, si 0. Berarti tinggal sisa 7. 7 kurang 4 sama dengan 3. Berarti jawabannya 3,14. Oke. Oke ya. Selanjutnya kita ke nomor yang J. Kita ke nomor yang J. Yang J itu soalnya 25,43 dikurang 2,04. Kita kurangi. Oke, di sini 13 dikurang 4. Oke, tadi Miss ada yang salah di sini ya. Ini Miss lupa, ternyata 0 ini udah dipinjam sama yang ini. Nah, tadi kan ini udah dipinjam nolnya. Kan harusnya 10 ya. Karena udah dipinjam berarti 10 kurang 10 dipinjam 1 kan sisa 9. Berarti 9 dikurang 9 sama dengan 0. Ini kan tadi sama udah dipinjam juga sama si ini. Berarti tetap ya, karena 7 dikurang 4 sama dengan 3. Oke, kita lanjut ke nomor yang J. Nomor yang J itu bisa kita kurangi. 3 dikurang 4 kan nggak bisa. Berarti kita pinjam 13. 13 dikurang 4 berapa? Berapa? 9 ya. Oke, sudah dipinjam jadi di sini berkurang 4-nya. Jadi tinggal sisa 3. Oke. 5 dikurang 2 sama dengan 3. 2-nya kita turunin. Jadi 23,39. Lalu kita jumlahkan dengan angkanya berapa tuh? 29,931. 29,931. Oke, kita jumlahkan. Oke, 9 tambah 1 berapa? Ini Miss, ini lurusnya begini ya. Oke, ini 1 kan gak ada temennya nih, di sini kan harusnya ada 0. Karena di sini di belakang angka koma ini 3, dan ini juga 3. Tapi ini karena masih 2, berarti Miss tambahin 0. Oke, 0 tambah 1 ini 1, 9 tambah 3 berapa? 12 ya, berarti kita simpan di sini 1. Oke, 1 tambah 3, 4. 4 tambah 9 berapa? 13 ya, berarti kita simpan di sini 1. Oke, 1 tambah 3, 4. 4 tambah 9. Ini komanya jangan lupa di sini. Oke, 4 tambah 9 berapa? 13. Simpan 1 di sini. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 2 sama dengan 5. Berarti jawabannya 53,321 yang ini. 53,321. Oke. Untuk yang nomor 2 dan nomor 3 itu Miss jadikan tugas kalian ya. Jadi nomor 2 itu Ibu memiliki beras, terus membeli lagi. Beras tersebut dimasak. Nah, berarti yang ini Miss kasih clue ya. Untuk yang nomor, atau karena ini pecahan ke ini nanti aja deh, ini kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Jadi tugas kalian itu Miss tulisin nih, itu yang nomor B, C, F, G, dan H. Jadi ada 5. Nanti hari Selasa ini nggak akan Miss bahas. Yang Miss bahas hanya nomor 2 dan 3. Jadi kalau kalian mau tahu jawabannya, kalian bisa kalian mengerjakan. Nanti kalau kalian mengerjakan hasilnya nanti Miss koreksi benar atau tidaknya. Oke? Nanti hasil dan kalau salah nanti Miss kasih kirimin jawaban yang benarnya. Oke? Seperti itu ya. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Nanti untuk materi selanjutnya nanti di pertemuan berikutnya, dan ini akan Miss bahas di pertemuan berikutnya. Oke? Miss sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.